Selamat siang teman-teman semua. Selamat bergabung di live Instagram Klinik Venice pada siang hari ini. Nah, ini acara yang paling ditunggu-tunggu nih karena narasumber kita kali ini the one and only Dr. Julius Hadinata Utama. Ya, selamat siang dokter. Siang Devi, siang teman-teman. Ya, gimana dok kabarnya? Baik, tetap sehat. Iya. Ya, sebelum kita mulai, kita sapa dulu ya untuk teman-teman yang sudah join di live Instagram Klinik Venice. Ada Kak Angel, terus ada Kak Ayu Kenzi. Halo Kak. Terus ada Kak Willy, terus ada juga Kak Riri. Selamat bergabung ya. Terus ada siapa lagi nih yang sudah join di live Instagram ini? Ada Kak Sophia Indah, selamat sudah bergabung. Ya, yuk ajak teman-teman untuk bergabung ya. Siapa tahu beruntung untuk konsultasi langsung dengan Dr. Julius. Ya, oh iya teman-teman, kalau mau datang langsung ke Klinik Venice selama pandemi ini, Klinik Venice untuk jam operasionalnya buka mulai dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam ya dok ya. Terus untuk alamatnya ada di Jalan DI Panjaitan nomor 12. Nanti bagi teman-teman yang berhasil join live di Instagram Klinik Venice memiliki kesempatan untuk memenangkan voucher diskon Rp200.000 untuk melakukan perawatan apapun di Klinik Venice. Wah, menarik banget ya dok ya, dapat voucher diskon Rp200.000 untuk melakukan treatment apapun di Klinik Venice. Ayo teman-teman jangan sampai lewatkan ya kesempatan hari ini. Ya. Baik, untuk tema hari ini kita kan akan membahas tentang Venice Lift Expert ya dok ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu apa sih Venice Lift Expert itu. Terus apa yang membuat Venice Lift Expert itu spesial dan apa bedanya dengan benang-benang yang lainnya. Nah, nanti akan dikupas tuntas oleh Dr. Julius pada siang hari ini. Ya, silakan Dr. Julius bisa dijelaskan mengenai Venice Lift Expert itu. Ya. Selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini kita ada topik pembahasan untuk Venice Lift Expert. Nah, Venice Life Expert ini kenapa sih kok tadi kita cerita dari awal kenapa sih kok treatment ini begitu spesial. Nah, treatment ini termasuk dalam kategori treatment untuk thread lift benang. Tapi untuk Venice Life Expert ini benang yang kita maksud ini benang yang paling baru. Nah, ada apa dengan benang yang paling baru ini? Nah, sebelumnya kita tahu bahwa treatment benang ini mulai pegang itu pada tahun 2014. Nah, waktu tahun 2014 treatment benang ini kita biasanya kenal dengan treatment tanam benang. Nah, tanam benang ini biasanya indikasinya lebih ke arah untuk kekendoran area pipi, area mata, area double chin, area dahi. Tetapi punya keterbatasan. Keterbatasannya untuk treatment tanam benang ini biasanya ada indikasi klien tertentu yang kalau kita treatment tanam benang ini keluhannya itu sudah terlalu telat. Jadi yang saya maksud telat itu dalam hal ini keluhannya pipinya sudah terlalu kendor. Jadi kalau kita treatment tanam benang dengan keluhan klien yang sudah terlalu telat tadi, tanam benang ini tidak akan efektif. Nah, setelah itu keluar treatment namanya tarik benang. Nah, tarik benang ini cukup menjawab keluhan dari klien yang aduh ini saya sudah terlalu telat ya, jadi saya harus operasi, nggak bisa ditanam benang. Nah, saat treatment tarik benang kira-kira tahun 2016an ini keluar, dia cukup menjawab keluhan klien dalam hal ini, oh ternyata bisa ditarik benang. Nah, tapi dengan perkembangan zaman sekarang ini, ada klien tertentu yang, aduh saya sudah terlalu telat ini, sudah terlalu kendor. Tapi kalau saya ditarik benang kok nggak begitu ngefek ya, saya juga takut dioperasi. Ini gimana sih solusinya? Nah, sekarang teman-teman nggak usah takut, sekarang ada solusinya. Kita ada Venice Life Expert ini, di mana treatment ini
kita memiliki teknologi di atasnya tarik benang. Jadi dia punya keunggulan yang pertama, dengan keluhan semelorot, selongsor apapun untuk posisi pipi, posisi mata yang turun, posisi double chin, yang semula indikasinya hanya bisa dengan operasi, tapi kali ini kita bisa lakukan cukup dengan tarik benang ini. Nah, tarik benang ini juga punya keunggulan. Kalau biasanya tanam benang atau mungkin tarik benang yang sebelumnya itu biasanya hanya bertahan 6 bulan sampai 1 tahun, untuk Venice Life Expert ini kita bisa tahan 1-2 tahun. 1-2 tahun ya dok ya? Ya, berarti nanti akan jauh lebih awet daripada treatment-treatment sebelumnya. Nah, hasilnya juga kita bisa langsung kelihatan, kita bisa diskusikan saat hari H, oh maunya seberapa narik sih? Kan ada orang yang bilangnya, aduh saya maunya hanya senarik masih natural. Ada orang yang, aduh saya maunya yang narik banget dong dok. Nah, dengan kita treatment Venice Life Expert ini, kita bisa sesuai keinginan dari klien. Nanti begitu saat pengerjaan kita kasih kaca, klien bisa kita diskusikan langsung, oh mau senarik apa sih. Nah, treatment ini sebetulnya dia punya kelemahan treatment ini. Yang pertama, treatment ini punya waktu penyembuhan sekitar kira-kira 1-2 minggu. 1-2 minggu ya, betul. Nah, waktu penyembuhan ini bisa kita siasati dengan pengerjaan yang lebih bagus. Yang saya maksud lebih bagus itu kalau dikerjakan dengan lebih rajin, dikerjakan dengan lebih expert, orang yang mengerjakan juga lebih pengalaman. Nah, waktunya itu akan jauh lebih singkat. Jadi misalnya untuk treatment tertentu dikerjakan oleh orang tertentu bisa 1 bulan, tapi kalau dikerjakan dengan orang yang lebih ahli dalam hal ini, lebih sering mengerjakan, mungkin 1 minggu pun sudah bisa oke. Gitu. Ya. Kalau misalkan untuk hasilnya itu dok langsung kelihatan apa nunggu setelah beberapa minggu atau gimana dok? Hasilnya ini akan langsung kelihatan saat kita pengerjaan hari H. Jadi saat hari H itu nanti kita kerjakan, kita tentunya kita melewati step-step, kita konsultasi dulu apakah cocok dengan Venice Life Expert ini, terus kita cari waktu yang tepat, dimana klien itu dalam 1 minggu tidak banyak kegiatan, terus mau seberapa sih penarikannya, jadi butuh benangnya berapa dan lain-lain. Gitu. Gitu. Kalau ada kriteria khusus nggak dok untuk mungkin wajah yang misalkan yang mau live export itu yang wajahnya yang harus gimana? Kalau yang udah tua kayak gitu sekitar umur 80 tahunan kayak gitu udah masih bisa atau enggak dok? Nah, seperti yang tadi kita bicarakan sebelumnya, yang kita kalau dengan Venice Life Expert ini kita lebih ke arah sebelumnya indikasi klien tertentu itu tidak bisa kalau dibenang lagi karena sudah terlanjur usianya mungkin 80 harus melewati operasi. Tapi operasi kan kita tahu sendiri dengan segala risikonya, dengan penyakit bawaannya itu kita tidak bisa. Nah, Venice Life Expert ini lebih istilahnya menjawab keluhan seperti itu. Nah, kenapa sih indikasi? Apa bedanya klien yang usia 80 dengan usia 40? Misalnya kita lakukan treatment Venice Life Expert ini, nah itu lebih ke arah ke jumlah benang. Jadi kita perlu konsultasi dulu jumlah benang yang kita butuhkan ini berapa sih. Jadi ada klien tertentu yang cukup 1 benang aja cukup, tapi ada klien tertentu yang bahkan kita butuh sampai 6 benang. Jadi itu tergantung nanti keluhan dan keinginan dari kliennya itu seperti apa. Berarti tiap klien itu berbeda ya dok ya, kebutuhan benangnya tuh butuh berapa kayak gitu? Iya betul. Ya? Jadi misalnya ada orang yang hanya keluhannya, saya mau tarik alis saja supaya kelopak matanya nggak turun, atau alisnya supaya sekarang yang terkenal dengan fox eye, sudut alisnya supaya naik. Itu satu sisi kita cukup butuh 1 benang aja. Tapi misalnya keluhannya double chin atau pipi, kita butuh satu sisi sekitar 1-2-3 benang gitu. Betul ya. Ya dok, ini kita sudah banyak yang udah join nih dok, kita sapa-sapa dulu ya dok ya. Okay. Ya, ini tadi ada Kak
Diani Virginia, ada Kak Vividia 2, ada Kak Sinta Francisca, terus juga ada Kak Ati Hertanti, ada lagi ini halo Kak Vicky Sandivana, ada Kak Rifki Magfiroh ya. Terus ada lagi Kak Yohana Joy, halo Kak. Ada Kak Niken Pusparani, wah ini sudah banyak banget dok yang bergabung. Ada Kak Monza, ada Kak Kylie. Terus ada juga ini Kak Ulan Prabowo. Terus ini ada yang menyapa dokter nih, Gudang Oleh-oleh 20. Halo Dokter Julius. Halo. Ya. Ada Kak Firda, terus ini ada Cik Francisca. Halo Cik. Ya, ini Dok Cik Siska lagi perawatan di sini nih. Terus oh ya Dok, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman nih. Ada dari Kak Angel VP. Dok, bisa dilakukan treatment benang ini boleh sejak umur berapa? Kalau kita bicara tentang umur, sekarang ini trennya treatment kecantikan ini kita tidak bicara dengan umur yang biologis. Mungkin umur itu ada dua, jadi umur secara biologis. Jadi kita misalnya kita lahir tahun berapa sih? Nah sekarang misalnya lahir tahun 80, sekarang berarti umur kita 41. Nah, itu umur biologis. Nah, tapi usia kronologis itu tiap orang beda-beda. Usia kronologis itu ada klien yang umurnya 41 aslinya biologisnya, tapi dia tampak seperti umur 30. Atau sebaliknya umur 20 tahun tapi seperti umur 30. Iya. Nah, jadi kita sekarang itu secara medisnya untuk kecantikan estetik ini kita lihatnya bukan umur, tapi kita lihatnya lebih ke arah ke keadaannya seperti apa. Kapan sih dia dibutuhkan? Tentunya itu sendiri perlu lewat konsultasi juga, walaupun umur yang tadi yang Kak Angel tanyakan itu juga pengaruh, tapi kita lebih ke arah lihat keadaan di lapangannya seperti apa gitu. Ya. Terus ada lagi nih dok pertanyaan dari Kak Nikmah Fitriani 4343. Dok, yang di Salatiga apa sama? Maksudnya sama gimana? Mungkin di Salatiga kan ada juga ini. Ya sama. Ini kita Venice Life Expert ini kita ada di Semarang, ada di Salatiga, dan ada di Infinity Magelang. Jadi bisa dilakukan di 3 tempat tadi. Ya betul. Terus ini ada juga pertanyaan lagi dari Kak Ratna VRY. Nah, bagaimana jika terjadi kesalahan saat dokter salah melakukan tindakan tanam benang, seperti benangnya offset ke bagian lain kayak gitu, gimana dok? Apa harus yang dilakukan tuh apa? Nah, sebetulnya kalau treatment tanam benang ini kita tidak mengharapkan ada kesalahan di tindakannya, tapi seandainya terjadi kesalahan di tindakan, kita bisa macam-macam yang bisa kita lakukan tergantung posisi kesalahannya itu seperti apa. Tapi prinsipnya secara medis kita bahasanya reversible. Reversible yang dimaksud itu berarti kita bisa lakukan tindakan untuk mengembalikan itu seperti semula. Nah nanti tergantung posisinya salahnya di mana. Nah itu perlu konsultasi lebih lanjut, dan tindakan untuk tanda kutip reparasi ini tentunya juga butuh tantangan tertentu ya daripada untuk waktu kita pemasangan gitu. Tapi harapannya dengan kita adanya tenaga medis yang profesional yang sudah biasa melakukannya, teman-teman kalau melakukan tindakan disupervisi dengan benar, hasilnya akan lebih bagus begitu. Gitu ya. Terus kita sapa lagi teman-teman yang sudah bergabung. Ada Kak Acalio, ini udah bergabung, selamat bergabung ya Kak. Ada Kak Rianti 83954. Terus ada lagi Kak Nova Astriani, ada Kak Kiki Ayunda, terus ada lagi Kak Nana 257. Selamat bergabung. Kalau misalkan ada yang mau join live bareng kita, bisa langsung pencet aja tombol joinnya ya teman-teman.
Terus mungkin ada yang mau ditanyakan dengan Dokter Julius, kapan lagi nih konsultasi langsung dengan Dokter Julius. Ya. Terus ini ada pertanyaan lagi nih dok dari Kasih 3070. Dokter, muka saya tembem nih, butuh berapa benang ya dokter? Gitu. Berarti tadi kan udah dijawab ya dok ya. Jadi untuk kasih ini posisi tembem itu kita hanya harus lihat dulu posisinya seberapa turunnya, seberapa tembemnya, dan seberapa lebar mukanya. Itu sangat menentukan tentang posisi benang dan jumlah benang yang akan kita ambil. Jadi dengan melewati konsultasi yang benar, asesmen yang benar, hasilnya akan lebih sempurna begitu. Ayo teman-teman, siapa nih yang mau join dengan kita untuk live bareng nih sama Dokter Julius? Nanti bisa langsung konsultasi langsung dengan Dokter Julius, bisa ditanya-tanyakan langsung sekalian ya dokter ya. Kalau soalnya kan kalau konsultasi langsung nih bisa dilihat juga untuk kondisi wajahnya itu seperti apa, kayak gitu. Kami tunggu teman-teman untuk yang mau bergabung join live bareng kita, silahkan langsung pencet tombol joinnya. Terus kita ada pertanyaan lagi dari Kak Sophia_Indah. Dokter, pipi saya sudah tirus tapi sudah sedikit kendur. Biar kenceng butuh berapa benang dokter? Makasih. Usianya ini yang Kak Sophia itu 35 tahun dok. Ya. Jadi kalau sekali lagi kalau pertanyaan seperti itu kita perlu konsultasi dulu dengan Kak Sophia tadi ya. Iya Kak Sophia. Ya Kak Sophia, kita untuk mendapatkan treatment yang sempurna biasanya kita perlu 3 tahap. Tahap yang pertama konsultasi dulu, asesmen penilaian dulu apa yang dibutuhkan oleh Kak Sophia. Kita lihat dulu, kita perlu kenapa sih kita dalam bidang medis kecantikan ini nggak bisa konsultasi via WhatsApp atau via apa, hanya ketik-ketikan itu nggak bisa. Kita perlu lihat kondisi tiap individu itu beda-beda, kekendoran beda-beda, permasalahannya di mana, penyebabnya di mana, itu kita perlu raba, kita perlu lihat, kita perlu inspeksi dulu. Nah, setelah kita inspeksi dulu baru kita akan bisa tahu yang tepat seperti apa. Itu step pertama. Nah, step kedua kita perlu lakukan tindakan yang benar. Tindakan yang benar ini yang dimaksud kita perlu dilakukan oleh seorang yang benar-benar ahli di profesional. Ya, betul tadi Dewi. Yang ketiga, kita perlu lagi produk yang benar. Jadi kalau dengan asesmen yang bagus, dengan teknik yang bagus tapi produknya nggak bagus, kita nggak akan mendapatkan hasil yang bagus. Nah, walaupun benang ini kita bisa ambil rata-rata tiap individu itu, kalau kita ambil area misalnya pipi, itu kita butuh satu sisi 1-3 benang. Begitu. Oh iya. Tadi gimana Kak Sophia? Tadi kan sudah dijelaskan sama Dokter Julius. Nih, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi atau Kak Sophia mau join bareng kita sekalian nih, sekalian sama Dokter Julius nih, bisa langsung tanya sama dokter. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Kak Nikmah Fitriani 4343. Dokter, kalau mata cekung dan kantung mata besar ditambah hidung yang kurang mancung, apakah dengan tanam benang bisa teratasi dok? Untuk kasusnya Kak Nikmah ya ini ya, Kak Nikmah ini kan ada dua, antara mata dan hidung. Nah, sebetulnya kalau kita secara medis kita perlu lihat dulu posisi mata dan hidung ini seperti apa, karena kita di medis itu kita ada namanya, kita analisa muka itu dengan 4 dimensi. Jadi nggak cuma 3 dimensi. 4 dimensi itu apa sih? Kalau 3 dimensi teman-teman sudah tahu, itu ada panjang, lebar, tinggi, jadi bangun ruang lah matematikanya. Iya dong. Tapi kalau 4 dimensi ini kita lihat, analisa lagi bangunan tersebut dengan sekitarnya itu seperti apa sih. Misal nih, oh hidungnya itu ternyata kalau dimancungkan banget nggak cocok dengan mukanya. Nah itu kita perlu analisa. Jadi kita nggak bisa kita analisa hanya satu bagian aja. Nah untuk Nikmah tadi, kalau untuk kantong mata, kalau mata cekung itu pengobatannya kan berbeda. Mata cekung sekilas misalnya kita bisa lakukan dengan filler, kita lakukan dengan skin booster dan lain-lain. Yang kedua, kalau misalnya kantong mata yang
tambah besar, dalam hal ini isinya memang kita lihat isinya lemah, kita bisa lakukan dengan treatment meso, kita bisa lakukan treatment sedot lemak area itu, atau misalnya kita bisa lakukan treatment benang ini. Jadi tanam benang untuk area mata bisa untuk mata yang istilahnya cembung. Berarti yang bisa isinya juga lemah. untuk mata ya dok ya? Betul. Iya. Nah, kalau tentang hidung, tanam benang ini punya fungsi, kita ada benang yang khusus hidung. Jadi namanya beda, namanya nose leaf scaffolding. Jadi fungsinya fungsinya lebih ke arah membentuk rangka hidung yang bagus. Jadi kalau misalnya Kak Nikmah suka hidungnya tipenya, oh saya mau kelihatan mancung tapi natural. Nah itu benang bisa jadi pilihan yang smart daripada kita melakukan tindakan yang lain. Dalam hal ini dengan treatment benang untuk hidung itu, khusus hidung itu, hidung akan terlihat lebih mancung tapi tidak meninggalkan kesan naturalnya. Jadi kalau Kak Nikmah pengarah aliran yang natural, better than perfect, nah benang ini bisa jadi salah satu pilihan. Oh gitu. Kalau misalkan di filler nih dok, kalau filler malah lebih nggak natural atau gimana dok? Beda Devi. Kalau misalnya Kak Devi memang hidungnya itu sudah mancung, tetapi butuh tegas, atau mungkin kalau orang Jawa bilang hidungnya mungkin mancung tinggi tapi hidungnya melebar atau istilahnya lebar, itu biasanya kita tanam benang bisa jadi pilihan. Tapi kalau misalnya hidungnya memang real, memang tidak ada tanda kutip kurang, nah kita perlu filler dulu di daerah itu. Jadi tergantung, nggak bisa Devi bilang tadi bagus filler atau bagus benang, kembali lagi ke individu itu cocok yang mana. Kalau misalnya digabung filler sama benang, itu bisa nggak dok? Secara medis kita sangat tidak sarankan. Ada apa kita tidak sarankan? Kalau dengan treatment yang double di area yang sama, apalagi hidung, itu resiko untuk kita ngomongnya pembuluh darah di situ untuk kebloknya sangat tinggi. Jadi tantangannya di situ jauh lebih tinggi, dengan resikonya juga lebih tinggi kalau kita gabungkan. Tapi per kasus itu akan berbeda. Beda ya. Apalagi juga tiap orang kan juga kadang beda-beda. Ya, jadi kita perlu lihat dulu, misalnya punyanya Devi mau di filler sama di benang, kita perlu lihat dulu space antara hidungnya itu ada space tidak untuk diisi. Kalau space-nya memang tidak ada, ya kita tidak bisa lakukan. Nah sekali lagi itu perlu klien itu datang dan dilihat dan diraba juga hidungnya seperti apa. Kita sapa lagi buat teman-teman yang sudah bergabung. Ini ada Kak Restu Ulfiani, ada Kak Ohmed, terus ini ada pertanyaan lagi nih dok dari Enjo Chan. Daya tahan benang apa pengaruh dengan kondisi wajah? Misal umur 35 dan 45 apakah beda? Terus kondisi kekenduran apa juga pengaruh ke daya tahan lamanya itu, benangnya itu? Ya, terima kasih Kak Jocan atas pertanyaannya. Pertanyaan ada dua. Yang pertama tentang benangnya ya. Iya, jadi benang itu berapa awet sih sebetulnya? Nah, benang yang terbaru ini punya teori sebetulnya secara teoritisnya awet 2-3 tahun. Ada apa di awal tadi saya bilang 1-2 tahun. Sebetulnya kita perlu bedakan antara teori secara farmasi, di mana kalau saya pasang benang di tempatnya Devi, itu kalau kita lihat secara sainsnya, benang itu baru akan hilang total tuh 2-3 tahun. Tapi sebetulnya klien itu akan melihat bukan di benangnya hilang atau tidak, tapi yang dimaksud hilang atau tidak itu lebih ke arah efek benangnya. Jadi efek benang yang dimaksud itu misalnya pipinya sudah tampak mulai kendor itu saat 1-2 tahun. Aslinya di dalamnya masih ada benang. Sampai 3 tahunan. Sampai 3 tahunan, jadi masih ada gitu ya dok ya? Betul. Nah, usia apakah pengaruh? Pengaruh untuk ketahanan benang itu macam-macam, tergantung dari usia, gaya hidup, tiap individu beda-beda. Yang kita ambil 1-2 tahun itu, efek dari benangnya itu terlihat untuk rata-rata klien. Nah, kalau dibilang usia, jadi kalau kita 35-45 tahun itu usia tersebut memang usia yang kalau kita bicara tentang treatment
golden standarnya untuk klien pasang benang. Jadi memang rata-rata semua klien rata-rata usianya antara 25 sampai 35-40 itu Iya. usia yang mulai butuh benang. Iya. Ya, walaupun tiap individu beda-beda. Nah, berikutnya tentang Kondisi benangnya itu kondisi kekendorannya. Nah, kekendoran ini biasanya berefek untuk jumlah benang. Jadi tidak untuk istilahnya benang satu nanti kekendorannya gampang kendor atau tidak. Karena secara teoritis benang ini bisa menahan tarikan sekitar 4,5 sampai 5 kilo. Jadi nggak usah khawatir kalau teman-teman zaman dulu awal-awal benang keluar itu kan ada orang yang ketawa kencang atau lain-lain, benangnya bisa patah di dalam. Nah, kalau yang ini benang ini hampir dipastikan nggak bisa patah lah. Sekitar 5 kilo beban itu berat kok. Kan kita kan misalnya IP itu paling berapa kilo sih? Iya, gitu. nggak sampai 5 kiloan lebih lah, Dok. Iya, betul. Iya. Terus kita bacakan lagi untuk pertanyaan tadi kan sudah dijawab nih, pertanyaan dari Kak Jocan. Nih ada lagi pertanyaan. Oh, ini tadi yang Kak Nikmah Fitri itu tadi tanya lagi, Dok. Dok, kalau saya ke klinik Venus Salatiga bisa ya, sama saja kan, Dok, untuk tindakan dan kualitasnya? Ya. Kita untuk Kak Nikmah kita sudah sama. Sebelum dirilis itu kita biasanya sudah ada istilahnya kita ada pelatihan internal, kita ada sudah kita lakukan dulu ke klien-klien yang istilahnya yang probandus yang dengan free dan lain-lain. Nah, setelah kita yakin semuanya siap, kita biasanya baru launching suatu produk atau treatment. Jadi nggak usah khawatir, Kak Tikma di mana aja sama. Sama aja ya, Dok, ya. Dokternya juga soalnya kan sudah terlatih semua ya, Dok. Ya, gitu. Mana nih teman-teman yang mau join buat live bareng kita siang hari ini dengan Dr. Julius, langsung aja pencet tombol joinnya nih. Terus kita bacakan lagi pertanyaan dari teman-teman nih, Dok. Ada dari Kak Sinta_Francisca. Dok, saya berumur 40 tahun. Karena gemuk, kulit bawah dagu saya ada lipatan atau double chin. Apakah bisa dikencangkan kembali? Nah, bisa ya, Dok, ya, dengan benang tadi itu ya, Dok, ya. Pastinya bisa. Kalau misalkan Kak Sinta ini berkenan, nanti bisa datang langsung aja ke klinik Venus untuk konsultasi dengan dokter Venus kita langsung gitu ya. Kita bacain lagi ini banyak banget pertanyaan dari teman-teman. Ada dari Kak Maya_Suryo24. Dok, Maya tanya dong, semisal ini pertanyaan tentang infus. Kak Maya, ini kan pertanyaannya tidak sesuai dengan topik kita hari ini. Nah, nanti akan dibalas melalui DM dengan admin kami ya, Kak, ya. Terus kita sapa lagi, ada Kak Andre Susanto 888, selamat bergabung. Ada Kak Kurnia Zulia. Terus ada Kak Afifah yang sudah mengajukan pertanyaan. Karena ini pertanyaannya tidak sesuai dengan tema kita hari ini, nanti akan dibalas melalui DM ya. Terus Dok, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Firda D01. Kalau beberapa bulan yang lalu sempat tanam benang tapi belum tahu benang yang sebelumnya hilang atau belum, bisa treatment tanam benang lagi nggak? Ya, nanti tergantung Firda itu untuk area apa. Jadi kalau misalnya kita lakukannya di area yang tertentu, dalam hal ini pipi atau area lain, kita sudah tanam benangnya mungkin sudah 1 bulan, kita bisa lakukan lagi. Walaupun kita tidak tahu misalnya tipe benangnya apa. Tapi kalau untuk tipe benang tertentu, misalnya kita sudah tahu tipe benang A, itu dilakukan misalnya kerasa kurang hasilnya atau yang lain-lain, itu 2 minggu pun kita sudah berani melakukan. Asumsinya kenapa 2 minggu? Karena penyembuhannya sudah oke. Berarti nggak masalah ya, Dok, ya, misalkan udah tanam benang nih tapi ditanam lagi kayak gitu ya. Terus ada pertanyaan lagi dari Kak Ayu Kenzi. Dok, apa bedanya dan keunggulan live export dengan benang Aptos?
Ya. Jadi kalau kita bicara tentang life expert dan Aptos ini, tipe benang itu beda-beda di pasaran. Iya. Nah, Aptos ini suatu merek benang tertentu. Nah, merek benang Aptos ini punya jenis yang berbeda-beda. Nah, kalau kita bicarakan dengan Venice Life Expert ini, apakah ada nggak sih Aptos yang sesuai dengan tipe benang Venice Life Expert ini? Ya, ada. Jadi ada tipe benang tertentu di Aptos yang paling baru itu yang sesuai dengan saya tidak bilang sesuai ya, yang istilahnya yang mirip, hanya beda merek aja. Jadi ada merek misalnya kita sebut merek A, B, C. Nah itu mengeluarkan tertentu dengan tipe jenis benang tertentu juga. Jadi kalau saya analogikan seperti ini, kalau kita bicara filler, nah filler itu kan ada filler jenis A, jenis B, jenis C, tapi ada grade-nya tertentu, ada Korea, ada Eropa, ada Amerika dan lain-lain. Dan Venice Life Expert ini lebih ke arah tipe benang Aptos yang tertentu gitu tadi. Cuma merek-merek memang berbeda-beda. Istilahnya begini, kita bicara benang itu ada tipe, tadi kan saya bicara ada 3 kriteria benang. Kalau kita asumsikan ada sepeda motor dan mobil. Nah ini kita bicara tentang mobil. Nah mobil itu ada merek-merek tertentu, ada yang mungkin kita sebut Toyota, mungkin Honda. Nah Aptos ini tipe merek mobilnya. Gitu. Ya? Oh iya. Terus ada lagi nih pertanyaan dari Kak _your business. Apakah jenis filler benang botok yang digunakan sudah ditentukan oleh dokter atau bisa kita sendiri yang menentukan? Gini. Jadi kalau kita jenis filler, jenis benang, jenis botos, kalau untuk merek tertentu kita melalui konsultasi. Mereknya kita bisa sesuai dengan keinginan klien. Tapi kalau misalnya untuk penentuan secara medisnya apakah ini bisa di filler, atau apakah ini jenis fillernya soft atau tidak, atau benangnya ini cukup tanam benang atau tarik benang, atau yang Venice Life Expert ini, nah itu perlu konsultasi dengan dokter. Biasanya kita dokter akan memberikan pilihan. Oh ini cukup ditanam benang aja. Oh ini cukup ditarik benang aja. Oh ini harus pakai yang Venice Life Expert supaya lebih bagus. Nah itu kita perlu konsultasi lagi. Walaupun hasilnya yang mau yang dimana itu tetap pilihannya itu di klien. Tapi dengan konsultasi yang bagus, kita diskusi yang bagus, hasilnya akan lebih bagus. Oh iya gitu. Ya dok, nah ini sudah ada yang mau join untuk live bareng kita nih dok. Ya. Yang bergabung dengan kita. Halo Kak. Bidang. Sebelumnya dengan Kak siapa? Ya, nama. Dengan Kak siapa? Nia. Kak Nia ya. Ya, silakan Kak Nia bisa konsultasi langsung dengan Dokter Julius. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Dok, Ya, siang Kak Nia. Siang dok. Ini sorry agak berisik ya, soalnya lagi pas istirahat. Saya kebetulan mau join ke konsultasi juga. Ya, gimana Kak Nia? Ada yang bisa dibantu? Ya, sebelumnya saya dulu pernah filler juga di Venice. Ini pun kayaknya masih mau habis lah fillernya itu. Dulu pakai filler kayak ini saya kebetulan di yang tempat yang bercahaya, jadi dokter biar lihat ya, biar kelihatan. Ya, mau tanya untuk kalau pakai benang itu kira-kira berapa ya? Maksudnya ada berapa benang yang harus dipersiapkan? Kak Nia mau area apa dulu ini? Yang di pipi? Yang di pipi. Nah, kalau yang di pipi, Kak Nia ini secara sekilas ini kita bisa lakukan. Kalau yang Venice Life Expert ini, kita ada pilihannya biasanya 1-3 satu sisi. Nah, untuk penggambarannya beda-beda. Bedanya apa sih? Kalau satu sisi, mungkin kita akan bisa ambil di areanya Kak Nia ini yang beda. Contohnya ya, misalnya Kak Nia itu kan perlu ambil di area
smile line dan bawah marionette line. Kalau Kak Nia fokusnya hanya di satu tempat, itu cukup satu benang. Contohnya, saya mau fokus di area ini aja dok, diangkat. Atau saya cukup fokus area di ini aja. Itu satu benang kan cukup untuk ngangkat kanan kiri. Next, kalau Kak Nia mau dilakukan treatment tambahan, misalnya, saya ini mau coba bawah dulu deh dok, besoknya atas. Itu kita bisa lakukan tambahan dengan jangka waktu 1 bulan. Tapi kalau Kak Nia misalnya mau melakukan langsung, Kak Nia bisa 2. Jadi kalau 2 kita ambil di atas dan bawah area yang ditariknya. Kalau mau 3, biasanya kita ambil atas, tengah, dan bawah. Dan nanti kalau secara sekilas kita lihat dengan mukanya Kak Nia ini, menurut saya kalau 3 masih terlalu too much. Maksudnya too much itu terlalu banyak. Menurut saya kalau 1, kalau enggak 2. Kalau mau coba 1 dulu, berarti kita pilih salah satu area. Kalau kita mau ambil 2, berarti kita langsung kita ambil area untuk smile line dan marionette line-nya. Gitu Kak Nia. Oh, oke. Jadi paling enggak kalau pipi 1 lah ya. Jadi kalau mau coba dulu 1. Kalau yang betul. di hidung gimana? Kalau di hidung kita kalau pakai nose lift scaffolding itu Kak Nia nanti kita lihat kebutuhannya. Adapun bedanya antara filler dan benang hidung. Jadi kalau kita bicara tentang benang hidung ini, fungsinya dia hanya memberi bayangan di hidung supaya kelihatan mancung. Jadi nanti begini, Kak Nia itu seperti kalau Kak Nia misalnya make up, hidung kan dikasih shading itu, gelap sama terang. Nah ini make up-nya itu kayak saya kasih make up yang permanen, tanda kutip. Jadi fungsinya benang itu lebih ke arah hidung itu bentuknya seperti kayak punya make up. Dan itu awetnya nanti 6 sampai 10 bulan. Betul. Nah, tentang banyaknya posisi benangnya, kita biasanya butuh antara 2 sampai 3 cukup kalau Kak Nia ini. Kalau mau lebih maksimal ya 4 lah. Karena benangnya yang kita lakukan ini sudah benang yang khusus untuk hidung. Ada benang yang benang wajah yang dipakai untuk hidung. Itu biasanya kita butuh banyak, tapi dia nggak akan awet. Biasanya 1 bulan aja akan hilang. Tapi kalau benang khusus hidung, itu benangnya bisa lebih awet, dan dia lebih butuhnya sedikit, cukup. Ya tadi 2 sampai 4 cukup lah untuk Kak Nia. Gitu Kak Nia. Oke. Ya, di paling enggak kalau yang di area pipi 1, di hidung paling enggak 3 ya, 3. Ya. Soalnya kalau terlalu banyak nanti apa ya? Kalau itu ini sih ya masing-masing sih ya. Kalau saya sendiri kalau obat kebanyakan gimana gitu. Ya, nanti malah jadi kadang-kadang perubahannya kan malah kurang natural ya bisa. Jadi karena ada orang yang aku rubahnya sedikit-sedikit supaya lebih bagus gitu. Oke dok, terima kasih konsultasinya. Iya, terima kasih atas waktunya. Iya, Kak Nia. Saya ke tenis langsung. Iya, makasih Kak Nia. Ya, sudah Kak Nia. Semoga puas ya Kak dengan penjelasan Dr. Julius tadi. Kalau enggak, besok ke klinik langsung aja. Ya, boleh. Ya. Terima kasih ya Kak Nia. Bye. Nah, tadi sudah ada yang join dengan kita untuk live bareng konsultasi langsung dengan Dr. Julius. Bagi teman-teman yang mau join live, masih ada kesempatan nih untuk join buat kalian yang mau konsultasi langsung dengan Dr. Julius. Soalnya kapan lagi nih konsultasi online dengan Dr. Julius khusus di acara ini aja. Ya. Dok, kita baca komen lagi ya dok. Tadi ada pertanyaan dari KL_Hana88. Venice Life Expert bisa dilakukan untuk jenis kulit apa saja? Misal saat berjerawat apakah bisa? Nah, untuk KL siapa tadi? L Hana ya? Iya. Ya, untuk Kak Hana, treatment benang itu pada dasarnya kita ambil di area lemak yang di bawah kulit. Jadi posisi untuk treatment benang ini sebetulnya tidak mengganggu untuk kulitnya sendiri. Nah, untuk tipe kulit sebetulnya yang kita perlu perhatikan lebih ke arah saat tindakan itu kita butuh anestesi atau kita butuh istilahnya untuk numb cream-nya, untuk
apa namanya, anti sakitnya. Nah, anti sakit krim ini untuk kulit yang masih iritasi, masih berjerawat itu hati-hati bisa memicu. Walaupun kita bisa ada solusinya untuk kulit yang iritasi itu, kita bisa anestesinya kita bisa lewat tipe suntik. Karena dengan anestesi suntik ini kita tidak akan mengganggu kulit sama sekali. Tapi itu sendiri perlu kita lihat dulu kulitnya seperti apa. Kalau jerawatnya memang masih bisa kita kasih anestesi krim, 6 krim ya masih oke, begitu. Itu berarti kan kalau untuk benangnya sendiri kan nggak ada masalah Nggak ya, ada Dok, ya. masalah. Jadi kan kayak takutnya nanti kalau anestesi oles itu nanti malah menyebabkan jerawatnya tambah banyak Ya, kayak gitu betul, ya, itu Dok, aja. ya. Nah, terus ini tadi Kak En Jucan ini tanya lagi nih, Dok, kelebihan benang yang ini dibandingkan benang-benang yang lain apa, Dok? Tipe-tipenya apa saja, dan kelebihan dan kekurangannya, dan seberapa banyak dan sering kita boleh pakai benang. Banyak banget nih pertanyaannya, Nak. Secara sekilas gini, Kak Jocan, kalau untuk tipe benang ini punya keunggulan yang pertama, sebelumnya yang indikasinya hanya bisa dilakukan dengan operasi, kali ini bisa dilakukan dengan benang. Jadi ekstrimnya begini, kalau yang semula-semula itu klien itu, aduh ini di benang nggak bisa, ini sudah saatnya klien itu operasi. Kali ini kita bisa lakukan dengan benang. Yang kedua, benang ini punya keunggulan lagi, benang ini awet 2-3 tahun. Jadi ada klien yang, aduh saya tuh luar kota untuk ke klinik selama 6 bulan sekali, itu repot. Nah ini butuh dia 2-3 tahun dia awet. Ya teorinya 2-3 tahun. Nah berikutnya benang ini punya keunggulan, benang ini mau senarik apapun kita bisa. Maksudnya begini, kalau kita ambil istilahnya, oh saya mau yang area pipi ini senarik apapun, ya itu bisa. Untuk area mata misalnya, matanya mau kita tarik sampai ekstrim, sampai kayak kita bicara ada artis tertentu yang matanya sampai naik sekali, ya itu bisa dilakukan juga. Jadi sampai se-ekstrim yang kita mau hasilnya itu sekarang sudah powerful bisa, begitu. Berarti juga kita boleh sering nggak, kalau misalkan nih, Dok, tanam benang tuh maksimal berapa kali kita tanam benang? Kalau Apa maksimal pernah? berapa kalinya nggak ada, Ya, Devi. ya. Jadi lebih ke arah kapan sih kita butuh lagi, gitu. Berarti misalkan nih kita kan udah 3 tahun yang lalu udah pernah tanam benang, misalkan ini mau tanam benang lagi nggak apa-apa, Nggak nggak ada ada masalah. maksimalnya Ya, harus oh ini udah 3 kali udah nggak bisa nih buat tanam nggak, benang lagi gitu, nggak nggak ada bisa, maksimalnya. nggak ada Ya, ini ya, Dok, ya. betul. Oh, gitu. Nah, ini ada dari Kak 101 motivasiku. Oh ya, ini dari Dok, apakah bisa melakukan Venice Life Expert bersamaan dengan botox atau filler di area berbeda? Apakah diperbolehkan? Jelas diperbolehkan ya, Dok, ya? Ya, jadi kalau diperbolehkan antara botok, filler, dan benang, sebetulnya secara medis kita bisa lakukan di saat yang sama. Tapi kalau kita boleh pilih, yang dimaksud boleh pilih itu misalnya kliennya bisa ke klinik lagi, antara botox tidak ada pengaruh untuk botox dengan filler, dengan benang. Tapi filler dengan benang ini cukup pengaruh. Yang saya maksud pengaruh begini, kalau kita misalnya kita sudah tarik fillernya kita isi, nah itu kita alangkah bagusnya benang dulu baru filler. Jadi setelah kita tarik area pipinya atau area double chin atau area dahinya, nanti baru kita kelihatan mana yang kurang, baru itu kita filler. Oh, gitu. Ya hasilnya akan lebih optimal. Walaupun kalau tadi tanya bisa nggak dilakukan sama-sama hari ya bisa, tapi hasilnya nggak akan kurang optimal gitu. Optimalnya setelah berapa Setelah hari? benang sekitar 2 minggu sampai 4 minggu. 2 minggu sampai 4 Ya, minggu gitu baru ya. kita filler. Soalnya kan nanti kelihatan misalkan nih butuhnya apa. Ya, hasilnya akan lebih tepat. Gitu. Ya. Jadi ini ada pertanyaan lagi dari Kak Sofia Ida yang tadi juga udah tanya juga. Kalau tanam benang itu apakah bisa buat perawatan laser?
Kalau untuk perawatan laser, secara prinsip semua laser bisa, karena tadi kita bicara layernya berbeda. Nah, sekilas kalau teman-teman tahu tentang layernya, untuk kita wajah itu ada 5 layer. Layer yang paling atas itu kulit, layer berikutnya nomor 2 itu lemak, nomor 3 baru dia otot. Jadi kalau benang itu di layer 2, kalau nanti kita bicara laser itu biasanya di layer 1. Jadi karena beda layer, tidak akan ada masalah, gitu. Berarti nggak apa-apa ya dok. Ya. Mungkin atau ada pantangan dok setelah melakukan tanam benang tuh nggak boleh apa? Untuk pantangan secara global, hanya pantangan secara umum aja Kak Devi. Yang dimaksud pantangan secara umum itu selama 2 minggu hindari aktivitas berat, hindari banyak terpapar matahari, istirahat yang cukup, begitu-begitu aja. Tapi tidak ada pantangan khususnya. Begitu. Teman-teman, kalau ada yang berminat nih, kita lagi ada promo untuk lift export itu ya dok ya. Kita ada promo untuk botox, filler, sama ada treat lift juga. Itu misalkan melalui reservasi ada diskon 25% dan nanti dapat voucher 30% untuk melakukan treatment meso skin booster atau skin quality. Nah, teman-teman kalau misalkan berminat langsung aja untuk reservasi ke admin klinik Penis ya, bisa langsung WA atau telepon langsung. Terus ini kita sapa-sapa lagi buat teman-teman yang udah tadi bergabung. Ada Kak Istu Putri 79, terus ada Kak Lili Budiarsi, ada Kak Inge _L, terus ada Kak Julia Fano 1, ada Kak Haniasih 2017. Teman-teman, barangkali ada yang mau join lagi untuk konsultasi langsung dengan Dokter Julius, bisa langsung pencet aja tombol join-nya. Nanti kita akan langsung konsultasi dengan Dokter Julius. Oh ya dok, saya mau tanya nih, kalau misalkan dia udah pernah operasi kayak gitu, dia mau untuk tanam benang kayak gitu dok, gimana? Ya. Pada dasarnya sekarang itu treatment yang benang yang Venice Life Expert ini banyak dipakai juga untuk dokter bedah yang after operasi. Jadi after sedot lemak itu sudah ada misalnya 4 minggu after kita lakukan liposuction, itu ada indikasi akan hasilnya akan lebih sempurna dengan dilakukan tanam benang after 4 minggu. Nah, untuk area tertentu sebetulnya kita pada dasarnya bebas mau ditanam benang. Walaupun secara medis, tapi ini untuk dokter saja, itu lebih challenging-nya lebih banyak untuk orang yang after operasi. Kenapa challenging-nya lebih banyak? Karena anatomi yang after operasi itu biasanya berubah. Tapi itu untuk teman-teman itu sudah istilahnya biarin dokternya aja yang mikirin, yang pusing lah. Intinya begitu. Tapi pada dasarnya untuk teman-teman masih bisa dilakukan. Dan itu malah sangat dianjurkan 4 minggu after operasinya. Oh gitu, berarti nggak ada masalah ya dok? Ya, yang betul. Kayak mungkin bekas lukanya itu udah ini ya, udah sembuh gitu. Sudah ya, sembuh dok, sempurna. Ya. Terus udah tadi ini ada pertanyaan lagi dari Kak Angel. Dok, kalau untuk daerah tubuh lainnya selain wajah itu bisa nggak dok untuk ini tanam benang ini? Nah, sementara ini kita lakukannya lebih ke arah ke wajah, meliputi alis, meliputi pipi, meliputi hidung, dan double chin. Tapi secara indikasi, walaupun belum banyak dilakukan, benang ini bisa dilakukan di area-area tertentu di badan. Contohnya di badan itu untuk di tangan, untuk di area payudara, untuk di area pantat, dan lain-lain. Tapi kita masih belum dirilis ke klien karena ya tadi di awal kan kita sudah infokan untuk teman-teman, kita merilis suatu produk atau treatment itu sudah melalui training, melalui kita sudah lakukan tindakan tersebut untuk istilahnya internal di Venice dulu, baru kita lakukan di klien. Seperti itu. Berarti nggak masalah ya. Kalau selain wajah itu sebenarnya bisa ya. Sebetulnya bisa, ya. Soalnya juga kan tadi benangnya itu muat buat berapa? 5 kilo 5 kilo ya? 5 kilo ya. Betul. Ya, kayak gitu ya.
kita sapa-sapa lagi teman-teman yang sudah bergabung. Ada Kak Krispo underscore Kudus, ada lagi Demas underscore Has, ada lagi juga buat Kak Rianin Spinana, terus ada lagi Kak Dimas Cahyo. Selamat bergabung di live Instagram ini. Terus ada lagi Kak Indrayani 687, ada Kak Mawar.rini 963. Nah, ini tadi sudah ada banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman nih. Barangkali ada yang mau tanya lagi tentang Venice Live Export itu apa. Mungkin ada yang belum paham dengan tadi yang dijelaskan. Teman-teman juga bisa datang langsung untuk ke klinik Venice, bisa melalui reservasi dulu ya teman-teman. Soalnya kalau teman-teman reservasi nanti mendapatkan voucher diskon 25% kalau misalkan teman-teman mau ambil treatment filler, botox, treat lift kayak gitu ya. Dan juga Venice Live Export ini. Gitu. Nah, tadi kan sudah ada yang join nih dengan kita ya dok ya. Bagi teman-teman yang nggak bisa datang langsung untuk konsultasi dengan dokter, klinik Venice juga bisa nih konsultasi online by video call. Itu setiap hari Kamis dan Minggu dari jam 11 sampai jam 1 siang ya dokter ya. Terus juga jangan lupa untuk follow Instagram klinik Venice agar tidak ketinggalan promo-promo menarik yang lainnya. Terus juga, oh ya dok, klinik Venice sudah ada akun TikToknya loh dok. Dokter udah tahu belum? Sudah tahu ya. Teman-teman juga jangan lupa untuk follow dan tonton terus TikTok dari klinik Venice. Untuk akun TikToknya itu @klinik Venice Semarang, digabung ya teman-teman. Ya. Wah, ini sudah saatnya untuk ini dok yang paling ditunggu-tunggu nih. Pengumuman pemenang yang mendapatkan voucher diskon 200.000. Ya. Kira-kira siapa nih yang menang untuk mendapatkan voucher treatment? Kita pilih dulu ya dok ya. Ini ada Kak Kurnia Zulia. Wah, selamat ya Kak Kurnia. Selamat telah mendapatkan voucher diskon 200.000 yang bisa digunakan untuk treatment apapun di klinik Venice Semarang. Nanti Kak Kurnia bisa langsung DM kami ya Kak untuk pengambilan vouchernya. Kami tunggu. Nah, tadi kan sudah diumumkan nih yang mendapatkan voucher treatment. Nah, kita ada kejutan lagi nih dok buat teman-teman. Kami akan membagikan voucher diskon 30% untuk treatment facial di klinik Venice Semarang. Nah, ini untuk khusus teman-teman yang sudah reservasi setelah acara ini. Nah, nanti teman-teman bisa reservasi melalui DM Instagram klinik Venice Semarang. Kami tunggu sampai jam 3 sore ini ya. Ayo buruan segera DM untuk reservasi hari ini. Dokter, tadi kan dokter sudah menjelaskan nih apa sih Venice Live Export itu. Nah, dari penjelasan dokter tadi, kesimpulan dari semuanya itu apa dok? Silakan. Ya, jadi gini Devi, kita ada treatment baru, yaitu Venice Live Export ini. Treatment benang, di mana treatment benang ini indikasi utamanya sebetulnya untuk klien yang mau hasilnya lebih instan, untuk klien yang sebelumnya dibenang tapi tidak bisa, yang dimaksud tidak bisa itu indikasinya sebetulnya operasi. Nah, teman-teman bisa mencoba treatment Venice Live Export ini untuk sebagai alternatif, istilahnya alternatif yang nggak bisa operasi. Nah, treatment ini awet 2-3 tahun, hasilnya teman-teman bisa nikmati hari H langsung kelihatan. Nah, akan tetapi yang teman-teman perlu ingat, treatment ini memang treatment baru, tapi bukan berarti treatment Venice Live Export ini lebih bagus dari tarik benang atau tanam benang yang ada di Venice, tapi treatment ini punya kekhasan sendiri untuk teman-teman. Jadi, teman-teman ini untuk melakukan treatment apapun juga itu, alangkah bagusnya teman-teman itu melalui dari
konsultasi yang benar, asesmen yang benar, karena tidak ada treatment yang terbaik untuk semua orang, tapi treatment itu terbaik dan paling cocok untuk teman-teman sendiri secara individual. Berarti kita harus konsultasi dengan dokter terlebih dahulu untuk menentukan kebutuhan untuk wajah kita tuh apa saja. Betul. Gitu ya dok. Ya, betul. Ada yang mau disampaikan lagi dokter? Sudah. Sudah cukup ya. Nah, teman-teman yang mau treatment, kami sarankan untuk reservasi terlebih dahulu H-1 untuk mencegah kerumunan. Nah, dan jika teman-teman belum bisa datang langsung ke klinik Venice, teman-teman bisa memanfaatkan fasilitas home care. Nanti bisa hubungi langsung ke nomor di bawah ini 081 232 10 10 10. Nanti teman-teman bisa tanya-tanya ke nomor yang tadi untuk treatment home care-nya apa saja. Nah, wah nggak kerasa nih dok, kita udah di penghujung acara. Terima kasih Dokter Julius atas waktunya siang hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung, yang sudah nonton acara ini dari awal sampai akhir. Nah, saksikan terus live Instagram Klinik Venice bulan depan, tentunya di hari Jumat jam 12 siang, dan tentunya dengan dokter Venice lainnya. Terus dengan tema-tema yang menarik yang lainnya ya dok ya. Pasti. Ya, teman-teman, tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada. Stay safe, stay healthy. Venice disuka karena beda. See you.